Selamat datang. Energi yang masuk saat ini sangat keras, tajam, dan membuka setiap niat tersembunyi yang selama ini mengintai di sekitar Anda. Jika pesan ini beresonansi dan menyentuh hati Anda, tunjukkan dukungan spiritual Anda dengan like, bagikan pandangan bijak Anda di kolom komen, dan mari terus tumbuh serta terhubung lebih dalam dengan subscribe agar kita tak pernah terlewat dari bimbingan semesta. Seseorang benar-benar berpikir mereka bisa melangkah ke gelanggang bersama Anda. Berpikir mereka berada di level yang sama. Berpikir mereka bisa bersaing. Berpikir mereka bisa menantang Anda secara spiritual, mental, dan energetik. Dan itu berbalik menyerang mereka lebih keras dari apapun yang pernah mereka alami. Mereka memasuki gelanggang yang tak pernah mereka penuhi syarat untuk memasukinya. Mereka menyerang lebih dulu, mereka memancing lebih dulu. Mereka memulai langkah pertama, dan dalam hitungan menit, segala yang mereka proyeksikan terbang kembali ke kepala mereka sendiri, menjatuhkan mereka, membuat mereka melontarkan ego langsung keluar dari dada mereka. Mereka sangat meremehkan Anda, sampai-sampai mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang melawan seseorang yang telah ditempa oleh kesulitan, diasah oleh pengkhianatan, dimurnikan oleh peningkatan spiritual, didukung oleh semesta, dan dilindungi oleh kekuatan tak kasat mata yang sangat menjaga Anda. Bel pertandingan bahkan belum selesai berdering, sebelum mereka sudah terkapar, tersedak secara spiritual oleh niat buruk mereka sendiri. Semesta memperlihatkan fakta bahwa orang ini benar-benar yakin mereka berada di atas angin. Mereka pikir Anda lembut, pasif, tidak sadar, teralihkan, dan tidak terlatih. Mereka pikir Anda adalah seseorang yang bisa mereka putar-putar. Mereka pikir Anda adalah seseorang yang bisa mereka bohongi, manipulasi, bingungkan, dan permainkan. Mereka salah mengartikan ketenangan Anda sebagai kelemahan. Mereka salah mengartikan langkah diam Anda sebagai ketidakpastian. Mereka menganggap kedamaian Anda sebagai kerentanan. Mereka menganggap kelembutan Anda sebagai ketakutan. Dan setiap asumsi itu adalah alasan mengapa mereka kalah sebelum pertandingan dimulai. Semesta terus menunjukkan gambaran ini. Seseorang mondar-mandir, berlatih bagaimana mereka akan mengalahkan Anda, bagaimana mereka akan mempermalukan Anda, bagaimana mereka akan menjatuhkan Anda. Dan sepanjang waktu itu, mereka tidak tahu bahwa mereka sedang mempersiapkan kehancuran mereka sendiri. Ini menunjukkan keputusasaan. Ini menunjukkan delusi. Ini menunjukkan seseorang yang menyerang bayangan, sementara Anda berada pada frekuensi yang sama sekali berbeda. Sudah ditingkatkan, sudah diangkat, sudah dibimbing, jauh di luar jangkauan mereka. Yang luar biasa adalah cara segala sesuatu runtuh di sekitar orang ini sekarang. Dan ini bukan kehancuran kecil, ini adalah kehancuran yang mempermalukan mereka di depan umum. Kehancuran yang membingungkan orang-orang yang mempercayai kebohongan mereka. Kehancuran yang mengungkap karakter asli mereka. Kehancuran yang memaksa mereka untuk duduk sendirian dan menghadapi bagian dari diri mereka yang telah mereka coba proyeksikan kepada Anda. Semesta terus mengatakan mereka menyerang lebih dulu tanpa tahu bahwa Anda dilindungi oleh setiap konfrontasi yang tidak Anda tanggapi, setiap penghinaan yang tidak Anda serap, setiap jebakan yang Anda lompati, setiap pengkhianatan yang Anda sembuhkan. Anda tidak pernah lengah. Anda tidak pernah tidak siap. Anda tidak pernah menjadi mangsa yang mudah. Anda tidak pernah menjadi samsak mereka. Anda dipilih untuk disiplin yang telah mengubah Anda menjadi pejuang profesional tanpa perlu berusaha. Orang ini saat ini bingung, disorientasi, memar secara spiritual, pincang secara energetik. Mereka tidak mengharapkan efek bumerang. Mereka tidak menyangka energi mereka sendiri akan kembali dengan kekuatan 10 kali lipat. Mereka tidak menyangka mulut mereka sendiri akan mengungkap mereka. Mereka tidak menyangka tindakan mereka akan menjebak mereka. Mereka tidak menyangka niat mereka akan terungkap di bawah tekanan. Dan sekarang ini,
Terlihat orang-orang di sekitar mereka bingung mengapa hidup mereka tiba-tiba menukik tajam. Orang-orang di sekitar mereka berbisik tentang kekacauan mendadak yang mengelilingi mereka. Orang-orang di sekitar mereka memperhatikan pergeseran itu. Mereka melihat memar, spiritual, emosional, sosial. Mereka memperhatikan betapa terkurasnya energi orang ini. Mereka memperhatikan betapa paranoianya orang ini. Mereka memperhatikan betapa mudahnya orang ini terpicu. Seseorang melangkah ke gelanggang bersama Anda. Berpikir Anda sendirian, tidak menyadari bahwa Anda melangkah ke setiap pertempuran dengan semesta di sebelah kiri, leluhur di sebelah kanan, perlindungan ilahi di belakang Anda, intuisi di depan Anda, dan seluruh garis keturunan yang membersihkan jalan, bahkan sebelum kaki Anda menyentuh tanah. Semesta menyoroti bahwa Anda tidak pernah perlu melawan balik. Itulah yang paling menjatuhkan mereka. Anda tidak membalas pukulan. Anda tidak berdebat. Anda tidak membalas energi. Anda tidak membela diri. Anda tidak turun ke level mereka. Pengendalian diri Anda adalah pukulan. Keterlepasan Anda adalah serangan. Keheningan Anda adalah uppercut. Peningkatan level Anda adalah pukulan penyelesaian. Saat Anda melangkah pergi, pertandingan berakhir. Dan saat Anda melepaskan diri secara emosional, fisik, spiritual, semua yang mereka coba lemparkan kepada Anda justru mengenai diri mereka sendiri. Semesta mengatakan mereka memasuki gelanggang dengan aturan yang berbeda. Di gelanggang Anda, kebenaran selalu menang. Di gelanggang Anda, niat selalu mengungkap dirinya. Di gelanggang Anda, perlindungan selalu menahan pukulan sebelum mencapai Anda. Jadi, ketika mereka mencoba mengirim energi ke sudut Anda, energi itu tidak mengenai Anda. Energi itu mendarat tepat di tempat asalnya. Ada penekanan kuat pada rasa malu. Semesta terus mengulang kata malu, karena orang ini sedang direndahkan secara real time. Segala yang mereka katakan tentang Anda berbalik. Segala yang mereka rencanakan runtuh. Segala yang mereka coba yakinkan kepada orang lain tentang Anda mencair di bawah tekanan bukti. Orang-orang mulai memandang orang ini secara berbeda. Orang-orang menarik diri. Orang-orang berbisik. Orang-orang bertanya-tanya. Seseorang berpikir mereka bisa membangun reputasi mereka dengan merobohkan reputasi Anda dan malah merobohkan fondasi mereka sendiri. Mereka pikir mereka sedang menyebarkan fitnah. Ternyata mereka hanya mengungkapkan diri mereka yang sebenarnya. Mereka mencoba menargetkan seseorang yang membawa dukungan ilahi dan kehidupan sedang mengajari mereka mengapa itu adalah kesalahan terbesar mereka. Segala yang dilakukan orang ini didorong oleh rasa tidak aman. Semesta terus menunjukkan bahwa pemicu terbesar mereka adalah kenyataan bahwa Anda tidak pernah perlu membuktikan apapun. Anda tidak berusaha untuk disukai. Anda tidak berusaha untuk dilihat. Anda tidak berusaha untuk mendominasi. Anda tidak berusaha menjadi pusat perhatian. Anda hanya ada. Energi Anda berbicara sebelum Anda melakukannya. Aura Anda memasuki ruangan sebelum tubuh Anda. Kehadiran Anda mengubah atmosfer tanpa usaha. Dan itulah yang membuat mereka merasa terancam jauh sebelum mereka mengakuinya. Mereka terus mencoba mencari tahu mengapa orang menghormati Anda, mengapa orang tertarik kepada Anda, mengapa orang mempercayai Anda, mengapa nama Anda berbobot, mengapa energi Anda membawa kejernihan, mengapa Anda bergerak dengan keselarasan, mengapa Anda tidak terpengaruh oleh gosip, mengapa Anda tidak hancur di bawah tekanan, mengapa Anda tetap tenang sementara mereka panik. Setiap pertanyaan yang mereka ajukan berubah menjadi kebencian, dan kebencian berubah menjadi persaingan, dan persaingan berubah menjadi serangan, dan serangan berubah menjadi kehancuran. Semesta terus berkata, ini bukan hanya kecemburuan, ini adalah obsesi yang menyamar sebagai persaingan. Orang ini mengawasi Anda lebih keras daripada pendukung Anda. Mereka mempelajari Anda. Mereka memantau langkah Anda. Mereka memantau hidup Anda. Mereka memantau peningkatan level Anda. Mereka memantau berkat Anda. Mereka pikir semakin banyak mereka mengawasi,
semakin banyak keuntungan yang akan mereka peroleh. Tetapi semakin mereka mempelajari Anda, semakin terungkaplah diri mereka. Anda tidak pernah berada di kategori yang sama dengan mereka. Anda tidak pernah berlari dalam perlombaan yang sama. Anda tidak pernah berjuang untuk pengakuan yang sama. Anda tidak pernah mengejar validasi yang sama. Mereka bersaing dengan Anda, sementara Anda bersaing dengan diri Anda di masa lalu. Dan ketidakcocokan itulah yang membuat mereka secara spiritual. Orang ini meremehkan semesta. Itulah inti dari seluruh situasi. Mereka berpikir semuanya tentang tindakan fisik. Mereka berpikir semuanya tentang apa yang bisa mereka katakan, apa yang bisa mereka manipulasi, apa yang bisa mereka putarbalikkan. Mereka tidak pernah mengerti bahwa Anda adalah seseorang yang diatur secara spiritual, seseorang yang diawasi secara ilahi, seseorang yang dibimbing secara intuitif, seseorang yang menerima peringatan sebelum serangan, seseorang yang dijauhkan dari orang yang salah pada waktu yang tepat, seseorang yang dilindungi dari pukulan yang bahkan tidak akan pernah Anda sadari diarahkan kepada Anda. Mereka pikir mereka melawan Anda. Mereka tidak tahu bahwa mereka melawan perlindungan Anda. Ada hal lain yang terus diangkat oleh semesta. Pengendalian diri Anda menghantui mereka. Mereka mengharapkan reaksi. Mereka mengharapkan kemarahan. Mereka mengharapkan konfrontasi. Mereka mengharapkan Anda kehilangan karakter. Mereka mengharapkan Anda kehilangan kendali. Mereka mengharapkan Anda mengekspos diri secara emosional. Mereka mengharapkan Anda menemui mereka di level mereka. Tetapi Anda melakukan yang sebaliknya. Anda melepaskan diri. Anda meningkatkan level. Anda fokus pada diri sendiri. Anda mengurus urusan Anda sendiri. Anda meningkatkan kualitas hidup Anda. Dan itulah yang terus membuat mereka secara spiritual berulang kali. Setiap kali mereka melemparkan sesuatu, Anda tumbuh. Setiap kali mereka mengirimkan keraguan, Anda bangkit. Setiap kali mereka mengharapkan kegagalan, Anda bertransformasi. Setiap kali mereka mencoba menyerang, level Anda naik. Mereka tidak mengerti bagaimana seseorang bisa begitu tidak terganggu dan tetap terus menang. Semesta terus menunjukkan bahwa orang ini tidak memahami daya tahan Anda. Mereka tidak tahu apa yang telah Anda lalui. Mereka tidak tahu apa yang telah Anda sembuhkan. Mereka tidak tahu apa yang telah Anda tinggalkan. Mereka tidak tahu berapa banyak pertempuran yang telah semesta latih melalui Anda. Mereka tidak tahu berapa kali Anda membangun kembali diri sendiri. Mereka tidak tahu berapa kali Anda berdiri sendirian. Mereka tidak tahu seberapa besar disiplin spiritual yang Anda bawa. Mereka salah mengartikan kelembutan Anda sebagai kerapuhan. Mereka salah mengartikan kebaikan Anda sebagai kenaifan. Mereka salah mengartikan keheningan Anda sebagai ketidaksadaran. Dan semua itu membawa mereka langsung ke pertempuran yang tidak akan pernah bisa mereka menangkan. Luka terbesar mereka saat ini adalah bahwa mereka mengekspos diri mereka sendiri saat mencoba mengekspos Anda. Orang-orang melihat motif mereka. Orang-orang melihat kecemburuan mereka. Orang-orang melihat ketidakamanan mereka. Orang-orang melihat betapa dipaksanya kepercayaan diri mereka. Orang-orang melihat betapa tidak stabilnya energi mereka. Orang-orang melihat keputusasaan dalam langkah mereka. Orang-orang melihat rasa iri di balik tindakan mereka. Dan orang-orang perlahan menjauh karena energi tidak pernah berbohong. Ketika seseorang melangkah ke gelanggang bersama orang terpilih, selalu ada pengumuman spiritual. Semesta tidak membiarkan itu luput dari perhatian. Kehancuran mereka menjadi pelajaran. Keruntuhan mereka menjadi peringatan. Karma mereka menjadi contoh. Dan rasa malu mereka menjadi konfirmasi. Semesta berkata, jangan melihat ke belakang. Jangan biarkan rasa kasihan membuat Anda membuka kembali pintu. Jangan biarkan nostalgia membuat Anda melupakan kebenaran. Jangan biarkan kelembutan membuat Anda meragukan batasan Anda. Apa yang terjadi adalah suatu keharusan. Itu bukanlah kekejaman. Itu adalah kejelasan. Kehancuran mereka bukanlah tanggung jawab Anda. Itu adalah refleksi mereka. Luka mereka bukanlah beban Anda. Itu adalah konsekuensi mereka. Anda tidak dimaksudkan untuk menggendong mereka. Anda tidak dimaksudkan
untuk menyelamatkan mereka. Anda tidak dimaksudkan untuk mengajari mereka secara langsung. Semesta yang menangani hal itu untuk Anda. Dan saat ini mereka menyadari bahwa seharusnya mereka tidak pernah menyerang ke arah Anda. Seharusnya mereka tidak pernah menguji seseorang yang membawa beban spiritual sebesar ini. Karena ketika semesta melangkah ke gelanggang atas nama Anda, pertandingan berhenti menjadi adil bagi siapapun yang datang dengan motif tersembunyi. Dan semesta menunjukkan ini dengan jelas. Saat mereka menyerang Anda secara energetik, verbal, spiritual, emosional, saat itulah wasit di sisi lain meniup peluit dan berkata, waktunya untuk koreksi. Mereka pikir pertarungan itu antara Anda dan mereka, tetapi itu tidak pernah sesempit itu. Hari ini, mereka memicu kekuatan yang telah melindungi Anda, jauh sebelum Anda menyadari bahwa Anda adalah orang terpilih. Mereka memicu konsekuensi yang tidak mereka miliki kekuatan atau disiplin spiritual untuk menanganinya. Mereka memicu pengungkapan yang tidak pernah mereka persiapkan. Dan yang mengenai mereka bukanlah amarah Anda. Itu adalah koreksi ilahi. Saat ini, orang ini berjalan kebingungan tentang bagaimana segala sesuatu berbalik begitu cepat. 1 menit mereka pikir mereka berada di atas angin. 1 menit mereka pikir mereka sedang membangun alur cerita di mana Anda akan menjadi pihak yang malu. Anda akan menjadi pihak yang kalah. Anda akan menjadi orang yang diragukan. Tetapi saat mereka membuat langkah pertama, segala sesuatu di sekitar mereka bergeser. Pintu mulai tertutup. Peluang mengering. Orang-orang berhenti mempercayai mereka. Orang-orang mulai menarik diri. Itulah yang terjadi ketika Anda menyerang seseorang yang membawa dukungan ilahi. Anda menyerang karma Anda sendiri. Semesta terus mengulang frasa ini. Mereka salah membaca semangat Anda. Mereka pikir Anda naif. Mereka pikir Anda tidak sadar. Mereka pikir Anda tidak mengerti energi di balik tindakan mereka. Mereka pikir Anda tidak merasakan perubahan nada, niat, dan kecemburuan mereka. Tetapi kenyataannya, Anda sudah 10 langkah di depan sepanjang waktu. Anda melihat pengkhianatan sebelum muncul. Anda merasakan kecemburuan sebelum mereka mengatakannya. Anda merasakan pergeseran sebelum mereka bertindak. Itulah mengapa Anda tidak hancur ketika mereka bergerak. Anda sudah siap secara spiritual. Seseorang melangkah ke gelanggang berpikir. Mereka menghadapi versi lama dari diri Anda. Versi yang mentolerir terlalu banyak. Versi yang mengabaikan red flags. Versi yang memberi orang kesempatan kedua. Versi yang berasumsi orang lain memiliki niat baik. Versi yang terus menawarkan kemurahan hati. Tetapi mereka tidak melawan diri Anda yang lama. Mereka menyerang versi diri Anda yang telah sembuh. Versi diri Anda yang telah meningkat. Versi diri Anda yang telah dimurnikan oleh semesta melalui tantangan yang tidak pernah mereka selamatkan sendiri. Mereka menyerang seseorang yang sudah melewati setiap ujian yang dilemparkan kehidupan kepada mereka. Mereka menyerang seseorang yang mengubah rasa sakit menjadi ketajaman dan pengkhianatan menjadi kebijaksanaan. Mereka menyerang seseorang yang tidak lagi bergerak berdasarkan emosi. Mereka bergerak berdasarkan keselarasan. Itulah mengapa go itu instan. Itulah mengapa keruntuhan itu cepat. Itulah mengapa konsekuensinya berat. Mereka tidak siap untuk versi diri Anda yang mereka serang. Dan semesta sangat menekankan hal ini. Orang ini tidak hanya kalah, mereka kalah secara publik. Mereka kalah di depan orang yang sama, yang mereka coba buat terkesan. Mereka kalah di depan orang yang dulunya mempercayai cerita mereka. Mereka kalah di depan orang yang pernah mendukung mereka. Karena semesta ingin pelajaran itu tak terbantahkan. Semesta ingin mereka belajar bahwa Anda tidak menargetkan seseorang dengan hati yang bersih dan mengharapkan kemenangan yang kotor. Anda tidak menantang seseorang yang bergerak dengan keselarasan ilahi dan berharap untuk pergi tanpa tersentuh. Anda tidak menyerang seseorang yang telah dibimbing, dibentuk, dan dibangun melalui disiplin spiritual. Alasan terbesar mereka kalah adalah karena mereka melawan lawan yang salah. Mereka melawan seseorang yang tidak beroperasi berdasarkan ego. Mereka melawan seseorang
yang tidak bersaing dengan orang lain. Anda tidak melawan orang, Anda berjuang untuk pertumbuhan Anda, kedamaian Anda, tujuan Anda. Mereka datang dengan ego dan kesombongan, dan Anda masuk dengan perlindungan dan tujuan. Ego selalu kalah dari tujuan. Kesombongan selalu kalah dari keselarasan. Penipuan selalu kalah dari kejernihan. Saat ini, orang ini tergelincir ke dalam rasa kasihan diri yang mendalam, kebingungan, dan kekacauan emosional. Mereka mencoba memahami mengapa mereka tiba-tiba terkuras. Mengapa koneksi mereka larut? Mengapa tidak ada yang berjalan mulus? Mengapa rencana mereka berantakan? Tetapi semesta mengatakan, itulah yang terjadi ketika seseorang mencoba mendiskreditkan jiwa yang dikirim untuk mengungkap kepalsuan hanya dengan keberadaannya. Anda bahkan tidak perlu membuktikan bahwa mereka salah. Anda tidak perlu berdebat, Anda tidak perlu mengajukan kasus Anda. Kehidupan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kehidupan menyerang lebih keras daripada pukulan apapun yang mereka lemparkan. Kehidupan mengungkap dengan tepat siapa mereka dan siapa Anda sebenarnya. Ada hal lain yang disorot oleh semesta. Mereka malu karena kalah dari seseorang yang tidak melawan balik. Itulah bagian yang paling menyakitkan. Mereka melancarkan serangan, mereka menyebarkan rumor, mereka mengatur konflik, mereka mencoba memeka bela orang melawan Anda. Mereka mencoba menciptakan narasi di sekitar nama Anda. Sementara itu, Anda fokus pada penyembuhan, peningkatan level, mengurus tujuan Anda. Anda bahkan tidak berada di gelanggang bersama mereka. Mereka memukul udara, dan udara membalasnya. Sekarang mereka duduk di sana, terkejut bahwa Anda tidak patah, terkejut bahwa tidak ada yang mereka lakukan yang berhasil, terkejut bahwa upaya mereka hanya mengungkap ketidakamanan mereka sendiri. Semesta terus menunjukkan bahwa orang ini memutar ulang semuanya di kepala mereka. Mereka berpikir tentang bagaimana mereka bisa mendekati situasi secara berbeda, bagaimana mereka bisa mempertahankan Anda, bagaimana mereka bisa tetap selaras, alih-alih bersaing, bagaimana mereka bisa tumbuh bersama Anda alih-alih melawan Anda. Tetapi itulah bagian yang sulit mereka terima. Saat mereka memilih persaingan daripada rasa hormat, pertandingan berakhir bagi mereka secara spiritual. Anda tidak dimaksudkan untuk berdiri di samping mereka di level berikutnya. Niat mereka mendiskualifikasi mereka, kecemburuan mereka mendorong mereka keluar. Tindakan mereka mengungkap semangat mereka. Orang ini membawa penyesalan yang berat saat ini, tetapi itu bercampur dengan kemarahan. Bukan marah pada diri sendiri, marah pada kenyataan bahwa Anda tidak menyerah seperti yang mereka harapkan. Mereka marah karena Anda meningkat melalui pukulan itu. Marah karena Anda tetap membumi. Marah karena Anda tetap tenang. Marah karena semesta jelas berpihak pada Anda. Marah karena hidup mereka sendiri mencerminkan energi mereka kembali kepada mereka. Dan karena mereka tidak bisa menangani pertanggungjawaban, mereka diam-diam menyalahkan Anda atas konsekuensi yang mereka ciptakan. Tetapi disitulah semesta melangkah lagi dan berkata, yang melancarkan pukulan adalah yang bertanggung jawab atas hasilnya. Semesta terus menunjukkan bahwa orang ini kelelahan karena mereka menghabiskan lebih banyak energi untuk melawan Anda daripada membangun diri sendiri. Mereka mengawasi Anda secara obsesif, mencoba menguraikan Anda, mencoba memprediksi Anda, mencoba memahami bagaimana Anda terus menang. Semua energi yang mereka sia-siakan untuk mencoba menjatuhkan keseimbangan Anda bisa digunakan untuk menumbuhkan hidup mereka sendiri. Tetapi mereka menginginkan kehancuran Anda lebih dari kemajuan mereka sendiri. Dan sekarang mereka membayar untuk ketidakseimbangan itu. Hidup mereka adalah cerminan dari pertarungan yang mereka mulai. Ketidakstabilan mereka adalah cerminan dari niat mereka. Kebingungan mereka adalah cerminan dari penipuan diri mereka. Ada lapisan lain yang ingin disampaikan oleh semesta. Ini bukan hanya konflik pribadi. Ini adalah ujian spiritual. Ini adalah momen yang dirancang untuk menunjukkan kepada Anda
bahwa Anda secara resmi telah keluar dari versi kehidupan di mana orang memiliki akses kepada Anda secara bebas. Anda telah mencapai titik di mana semesta mengevaluasi setiap orang yang mendekati Anda. Siapapun yang datang dengan agenda tersembunyi akan langsung terungkap. Siapapun yang datang dengan rasa iri akan diblokir secara spiritual. Siapapun yang datang dengan manipulasi akan diungkap sebelum mereka dapat sepenuhnya mengeksekusi. Anda tidak berada di musim yang sama seperti dulu. Anda berada dalam fase yang dilindungi, di mana siapapun yang melangkah ke arah Anda dengan niat buruk akan sebelum mereka mencapai medan energi Anda. Dan kehancuran orang ini adalah buktinya.